nonton beberapa kiriman video. Beras sekarang mahal sekali, Pak. Harga beras naik. Siapapun presidennya, kita harus legowo. Terjadi penggelembungan. Caleg yang nekat membongkar makam warga. Kawan saya nih Pak, di Chandra, ya kan Pak? Bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada. Oke, hari ini saya begadang. Saya harus nulis. Saya baru selesai nulis kurang lebih 18 cerita untuk salah satu stasiun televisi komedi, tapi sekarang saya lagi istirahat dulu, lanjut nulis untuk skenario bikin film. Ada orang yang minta film. Tapi ya sambil nunggu fresh, saya coba buka HP dan ada beberapa pesan. Saya diminta untuk nonton beberapa kiriman video. Ternyata yang barusan bukan video tapi foto capturean ya. Oke. Sebetulnya saya pernah mendengar bahwa ada satu daerah ada jembatan baru 7 bulan ambruk. Terus ada proyek pemerintah yang lainnya yang justru hanya dalam waktu beberapa bulan saja jalanan jadi rusak. Bahkan dapat bocoran dari Bang J, alat kesehatan aja sebenarnya di Cina murah, tapi kita masih beli di Cina, nggak berusaha untuk memproduksi sendiri yang lebih baik. Padahal di sana murah, di sini bisa berkali lipat, yang harga 100.000 di sini bisa jadi 10 juta katanya begitu. Nah ini berkaitan dengan kejujuran. Jadi kalau bicara proyek ini berapa ya, 15 M untuk membuat sebuah gapura dan runtuh hanya karena satu hal ini, ya harus diaudit. Ya mohon maaf ya, harus diaudit. Kok bisa seperti itu gitu kan? Apakah mungkin 15 miliar itu sebagian uangnya malah tidak ke gapura, mungkin ke yang lainnya atau gimana, entahlah. Tapi ya harus ada efek jerah, harus sudah mulai belajar kita lebih cerdas lagi lah. Makanya masyarakat tolong lihat ini contohnya nih gitu kan. Jadi proyek-proyek itu besar-besar, ada yang sekian miliar ya, mereka akhirnya merasa berhak untuk mencolong uang itu apabila pada saat pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, presiden, dan juga calon legislatif. Kalau misalnya dibiasakan menerima uangnya jadi seperti ini. Bayangin 15 miliar membuat sebuah gapura dan runtuh karena angin. Ya itu mungkin pendapat saya. Oke, next. Ini logika mengapa terjadi penggelembungan. Nah, di website KPU juga seperti ini jadi sudah dibuat presentasinya. Saya pribadi siapapun presidennya kita harus legowo, siapapun presidennya kita harus terima. Cuma kalau memang ada kecurangan, kita tidak boleh mendiamkan begitu saja, harus tetap diluruskan. Kenapa? Karena ingin supaya pendukung yang kalah bisa jadi menang. Bukan, tapi lebih kepada bagaimana caranya kita mendapatkan pemimpin dengan cara yang baik supaya 5 tahun ke depan ataupun di pilkada kecurangan ini bisa terminimalisir. Itu pendapat saya lagi, belum tentu benar kok. Oke, next. Inilah sosok Muhammad Ridwan, caleg yang nekat membongkar makam warga karena tak dapat banyak suara. Tanah makam tersebut sebelumnya memang ia wakafkan untuk keperluan warga. Namun, ia kini memintanya kembali karena ternyata banyak warga yang tidak memilihnya sebagai anggota legislatif. Itu bukan politik yang benar, bukan politik yang sehat. Dengan cara dia memberikan sesuatu agar dapat suara aja udah salah. Jadi masyarakat juga please, ayo kita rubah balik lagi, dan mulai masyarakat dan juga para calon-calonnya jangan lagi jual beli suara dengan uang, tapi sampaikanlah apa yang menjadi visi misi pribadi, karena caleg memang tidak punya visi misi secara khusus kecuali regulator dan pengawasan. Tapi dia pasti punya visi pribadi untuk memperbaiki daerah wilayah. Nah, visi pribadi inilah yang memangnya harus disampaikan kepada masyarakat dan bisa meyakinkan masyarakat, bukan dengan uang. Karena kalau sudah dengan uang tadi bisa terjadi yang seperti tadi. Harga beras naik, rakyat mulai menjerit. Beras sekarang mahal sekali, Pak. Lalu apa saya mesti jual harga diri saya dengan beras?
mudah-mudahan pemerintah ke depan siapapun yang jadi presidennya bisa lebih cerdas lagi mengatur alur perekonomian. Karena mohon maaf, ini cuma pendapat saya, bisa jadi salah. Bisa jadi emang kejadian ini terjadi akibat kenaikan beras dan yang lainnya, sampai 4 kali kalau saya naik beras. Beras bisa naik itu ya bisa jadi karena memang problem di politik. Jadi di saat kondisi yang tidak memungkinkan, arus barang dan uang keluarnya tidak sepadan atau tidak seimbang. Ada bansos lah, ada uang, ya ada pergerakan pengeluaran uang yang tidak jelas lah, yang akhirnya bisa menyebabkan hal-hal buruk semacam ini. Itu aja mungkin. Ya mudah-mudahan lah bisa stabil lagi. Oke, berita berikutnya. Saya turut berduka cita atas apa yang terjadi kepada masyarakat. Ya mudah-mudahan diberikan kemudahan, pemerintah setempat juga mudah-mudahan bisa mencarikan solusi, karena ini bisa dibilang KLB, kejadian luar biasa. Apakah mungkin kita harus kembali lagi merawat alam dengan cara yang lebih baik? Sebelum ada bencana alam pasti terjadi bencana akhlak. Setelah ada bencana alam juga banyak bencana akhlak yang mencolong-colong bantuan-bantuan. Ya, itu aja mungkin ya, mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi, meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi. Oke, udah habis waktu. Oke, masih ada satu lagi. Kawan saya nih Pak, nih, Diki Chandra, ya kan Pak, Bapak kenal dulu aku. Nelayan tiba-tiba rusak. Saya kan suka kesana tuh Pak, saya pengen belajar. Perahunya rusak. Anggaran ada untuk memperbaiki itu, ada. Tapi kan lama kan Pak. Tapi si nelayan itu besok mesti nyari ikan lagi Pak. Kalau nggak ada, pakai uang pribadi Pak. Oh senang Pak. Betul ya Pak. Tapi lama ada sana. Akhirnya berhenti Pak, habis Pak rumahnya. Jadi kan udah belum kelar ya Pak. Jadi dia mundur kan. Tugas dari seorang pejabat itu bukan untuk memperkaya diri, tapi memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada, mengangkat atau memunculkan potensi-potensi unggulan wilayahnya, bukan untuk memperkaya diri. Jadi ya karena sifat dari pemimpin, ini bicara pimpin, sifat dari pemimpin itu adalah khalifah. Ya tidak boleh bicara uang kalau bicara khalifahan, tapi kalau kayak Komeng itu kan sebagai wakil rakyat, anggota itu apa-apa. Saya dulu wakil, bukan pemimpin, karena pemimpin itu begini. Kalau pemimpin itu begini, saya pengen minum, ya udah tinggal minum. Kalau wakil, saya pengen minum nggak bisa, kita harus izin dulu sama pemimpin, Pak saya boleh minum, itu namanya wakil. Atau kalau nggak, ngasih saran, Pak pemimpin minum, sarannya bisa diterima bisa enggak. Jadi walaupun saya di unsur pimpinan, tapi saya bukan pemimpin, makanya waktu itu saya mengundurkan diri. Dan berkali-kali saya bilang bahwa saya mundur juga tidak merasa benar dengan apa yang saya lakukan, tapi pun tidak merasa di sisi lain saya pun tidak salah, karena secara konstitusi diperbolehkan dan secara fikih juga diperbolehkan. Menghindarkan diri dari keburukan itu lebih baik dibandingkan mengharapkan kebaikan yang belum pasti. Jadi insya Allah apa yang saya lakukan bukan atas dasar ingin memuaskan diri sendiri, tapi satu kondisi yang memang sulit di kala itu gitu kan. Kemungkinan saya untuk melakukan korupsi sangat besar karena secara ekonomi saya sudah mulai terpuruk, anak sakit, saya harus pinjam duit ke Sule, saya harus ke mana segala macam ketika menjadi pejabat. Pilihannya cuma itu, pinjam ke siapa dibandingkan saya harus nyolong, dan saya nggak mau nyolong. Banyak sekali masyarakat, bahkan teman-teman nggak percaya, Diki Chandra kan wakil bupati masa miskin, masa nggak punya duit, masa pinjam duit. Ya, karena gajinya memang secara gaji normalnya memang tidak sebesar yang dibayangkan oleh teman-teman, tapi kalau mau nyolong memang gede. Itu aja dulu mungkin ya, kayaknya udah lebih dari 10 menit deh, jadi harus banyak yang dipotong-potong juga. Pokoknya tayangannya tetap 10 menit, jangan lupa ikuti terus 10 menit dari channel YouTube Diki Chandra. 10 menit ngapain aja, apa aja lah, bebas. Gambarnya memang agak sedikit karena saya pakai handphone, tidak pakai kamera. Lighting juga apa adanya, mohon maaf apabila memang agak buram. Mudah-mudahan udah rezeki, insya Allah saya bisa bikin yang lebih bagus lagi supaya enak ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.